bahwa ciri-ciri orang-orang yang diterima amalnya, dia tidak melihat dirinya beramal. Dia melihat peran Allah dalam amalnya. Ya. Jadi nggak ada lagi ngomong gini, aku sudah zikir, kok masih gelisah. Aku sudah doa, kok belum mustajab. Itu masalahmu, karena engkau merasa engkau telah berdoa. Itu masalahnya. Orang yang merasa dirinya telah berdoa, dia kurang adab. Bahkan kalau Imam Murtadha Zabidi di Syarahiyah mengatakan, وَذَاكَ النَّقْسُ فِي الشَّرَطِ. Itu karena kurang syaratnya. Apa syaratnya? Iltija'ul qalbi ilallah. Kalbunya menghadap kepada Allah. Kalau kalbu menghadap Allah, dia nggak merasa dia belum pantas berdoa. Dia merasa sepertinya doaku belum sesuai dengan adab-adabnya. Begitu harusnya. Yang ditulis oleh Al-Qutub Al-Arif Billah Abu Bakar Al-Banani Al-Shazili Al-Naqshbandi. Kitab ini berisikan kaidah-kaidah para muridin dan muradin, ya. Kita sudah masuk malah pada sore ini, insyaallah pada kaidah yang kedua, yang ke-12. Mari kita mulai kajian ini dan membaca suratul Fatihah. Ya awliya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Wa bi sanadan muttasil ilaihi ya al-musannif Abu Bakar Al-Banani qala ad-dunya diddul akhirah adawatu ihdahuma lil ukhra la takhfa. I'lam ayyuhal faqir anna Allah Ta'ala qad ja'ala ad-dunya diddal akhirah. Ketahuilah wahai murid bahwa Allah Ta'ala menjadikan dunia lawan dari akhirat. Akhirat berarti akhir, dunia berarti permulaan, ya. Dunia juga berarti rendah, akhirat berarti tinggi, ya. Wa adawatu ihdahuma lil ukhra la takhfa 'ala man 'alima taqtadihil mubayanah al-kamilah. Maka perseteruan dari dua makhluk ini, dunia dan akhirat itu tidaklah samar bagi orang yang mengerti apa yang menjadi pembeda dari keduanya secara sempurna. Fad dunya tajzibu bi quwwatiha wa tuqatilu bi jundiha kulla man arada tawajjuh ila adawatiha, ya. Maka dunia menarik dengan kekuatannya, membunuh dengan tentaranya siapa saja yang menginginkan tawajuh menghadap kepada selainnya. Kama anna al-akhirata tuqatilu man arada an yansarifa anha. Begitu juga akhirat akan menyerang siapapun yang berpaling darinya, wa yuqbil ala aduwatiha, dan menghadap kepada kebalikannya, musuhnya. Kama anna dunya aduwwal akhirah kadzalika abna'ud dunya a'da'u li abna'il akhirah. Karena dunia itu musuh akhirat, maka pencinta dunia disebut abna, anak-anak dunia, a'da'ul li abna'il akhirah. Pencinta dunia mesti memusuhi pencinta akhirat. Wa abna'ul akhirah a'da'u li abna'id dunia, dan sebaliknya pencinta akhirat pasti memusuhi pencinta dunia. Fama wajadal quwwah ihdahuma 'alal akhar illa akhadahu wa jazabahu ila baladih. Maka mana yang kuat akan menarik kebagiannya. Fa abna'ud dunya taharrazuna min abna'il akhirah khawfa salbihim ma hum 'alaihi min al-ghina. Pencinta dunia berhati-hati dari pencinta akhirat karena khawatir akan menghilangkan apa yang mereka punya daripada kecukupan, ya. Wa abna'ul akhirah yataharrazuna min abna'id dunya. Begitu juga pencinta akhirat berhati-hati dari pencinta
dunya khawfa salbihim ma hum alaihi min na'imil faqr. Ya. Khawatir hilang dari mereka nikmatnya kefakiran, kesabaran. Falkul akhadha hadharhu min al-akhar wa hattada syauqata silahi khawfa al-hazimah. Masing-masing bersiap mewaspadai satu sama lain, ya. Fa abna'u dunya ghalaba alaihim khawfa al-faqri fahtammu bi arzaqihim wa khadu bahr at-tadbir wal ikhtiyar. Kalau pencinta dunia, apa yang dikhawatirkannya? Takut miskin. Sehingga mereka betul-betul perhatiin rezekinya bagaimana, ya, usahanya bagaimana. Fahtarqu binaril bu'di minallah, sehingga mereka terhijab, terbakar dengan api kejauhannya dari Allah. Wa manalu minad dunya siwa mujarrad at-ta'ab wan nasab. Apa penciriannya? Orang ini walaupun dia terlihat kaya, sebenarnya dia lelah. Mujarrad at-ta'ab wan nasab. Walaupun terlihat mewah, sebenarnya dia sedang gelisah. Itu yang disebut oleh beliau, ya. Fama wa ma qaddarhu Allah la muhida li makhluqin anhu, ya. Jadi beliau sedang ingin menyebutkan, ya, ada pencinta dunia, pencinta akhirat. Kita baca aja dulu, ya. Wa abna'ul akhirah gharaba alaihim syuhudu qayyumiyatil haqqi bi syu'unihim wa annahu subhanahu wa ta'ala talaba minhum al-akhirata wa takallafa lahum bid-dunya fa aqbalu ala khidmati maulahum syauqan wa mahabbatan ilayhi wa qiyaman biwajibi haqqihi subhanahu lima yarawna min jazili ihsani alladhi la yatanaha qad alima kullu unasim mashrabahum. Pencinta akhirat yang dominan dalam pikiran mereka bukan takut miskin, tapi apa? Syuhud qayyumiyatil haqq. Mereka menyaksikan bagaimana Allah menjamin keadaan mereka. Jadi nggak ada rasa gelisah, nggak rasa takut. Masih takut miskin nggak? Besok takut makan apa nggak? Makanya orang karena takut besok mau makan apa, dia nggak mau berbagi. Dia jadi pelit. Sama ustadz juga gitu, biar karena dia takut besok mau bahan apa yang mau diajarin, ya. Maka dia pelit-pelit ngajar ilmu, ya. Ya hartanya ustadz kan ilmu, hartanya guru ya ilmu. Jadi orang yang pelit-pelit ngajar ilmu hari ini, nahan-nahan hak orang yang mencarinya, malah menebar bukan pada tempatnya, ya sama itu nanti. Nanti ketika ada yang buka selain dia itu, maka dia akan iri dengki. Sebagaimana ahli dunia iri dengki kepada sesama ahli dunia, ya. Wa takallafa lahum bid-dunya fa aqbaluha. Maka Allah menjaminkan bagi mereka dunia. Kenapa? Karena mereka menyaksikan tadbir Allah pada diri mereka. Allah itu menjamin gitu. Karena jadi sebenarnya hubungan kita dengan dunia itu tidak hanya sekedar hubungan kerja. Aku kerja, aku dapat duit, bukan hanya itu. Tapi ada kadang-kadang ke bawah psikis, kadang-kadang ke bawah kolbu. Maka sering kita menyebutkan teman-teman semua, kolbu, ya, anggaplah kolbu itu seperti ini, gitu ya. Kolbu ini, jika dia menghadap kepada Allah, namanya apa? Iqbal. Masih ingat, ya? Jika dia membelakang kepada Allah, dia menghadap dunia, maka disebut idbar. Segitu aja bisa ya. Oke. Baik. Jadi menghadap kepada Allah atau membelakangi, maka ada dua karakter kolbu ini. Kolbu kita ini ada dua karakter. Karakter iqbal atau idbar. Iqbal menghadap kepada Allah atau boleh disebut juga
tawajjuh. Ya. Tawajjuh. Ini boleh juga disebut dengan i'rad. Berpaling. Setiap kali seseorang menghadap kepada Allah, maka hilanglah gelisah di kolbunya. Cemas, kikir, iri, dengki itu hilang. Kullama adbara ila dunya wa arada 'anillah. Tapi sekali saja dia menatap kepada dunia, udahlah miskin, cinta dunia, kan kasihan. Udah hidup susah, cintanya dunia, itu 2 kali sengsara itu. Maka dia akan cemas. Orang begini mulai suka marah-marahan, marah rezekinya diambil walaupun sedikit. Apalagi bab-bab yang besar, ya. Maka tidak semua orang yang suka berbagi-bagi itu karena dia emang cinta Allah dan membenci dunia. Emang duitnya banyak, dia nggak ngerasa itu cuma buih-buih aja itu. Dan bisa jadi pencitraan. Ya kan hari ini banyak begitu flexing-flexingan. Ya, filantropian, dermawan-dermawanan. Dan kita pernah sampaikan, kekasih dengan kekasihnya tuh punya rahasia. Coba lakukan suatu amal rahasia dengan Allah yang gak ada yang sesetapun pun yang tahu kecuali kita dan dia. Sholat yang dilihat orang, sholat 5 waktu. Ada yang gak dilihat orang, sholat malam. Zikir di sini, zikir ba'da sholat. Sediakan waktu kita hanya bersama Allah. Di saat orang tidur, orang lalai, orang kerja. Nah, 2 itu jenisnya. Orang lalai tidur atau lalai kerja. Itu sama-sama lalai. Terus sedekah juga sama. Hari ini sedekah kan gak mesti barang, bisa transfer toh. Tapi syaitan nunggu. Apa yang ditunggu syaitan? Ayo sebut-sebut pemberianmu. Ya, ayo sebut-sebut pemberianmu. Ya. Sebut-sebut transfermu, sebut berapa yang sudah kamu keluarkan untuknya. Mungkin kalau Allah nggak ribet. Ini godaannya paling berat apa? Kalau bantu seseorang atau bantu orang yang dimuliakan. Baik guru, pemimpin, mursyid, kiai. Ini kalau kita bantu, baik bantu materi ataupun imateri, materi ataupun jasa, itu syaitan itu bisikin, ayo ceritain jasamu. Ayo ceritain pengorbananmu. Hati-hati. Ya, dulu kita pernah khidmat kepada juga seorang kiai. Tapi teman kita merasa paling hikmat ya. Apa kata dia? Kalau bukan karena aku pesantrennya nggak jalan. Ada kalimat begitu coba. Ilmu banyak, tapi akhlaknya belum dapat. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita minta kepada Allah supaya Allah juga masukkan nurul adab dalam diri kita. Ya. Dunia akhirat itu tadi ya. Jadi dunia ini bukan bahasa Indonesia. Akhirat. Jadi dunia akhirat sebagaimana dia berlawanan, maka ahlud dunia, ahlul akhirah juga akan berlawanan terus. Walaupun zohirnya sesama orang beragama. Zohirnya kayak sesama kiai. Tapi kiai dunia dan kiai akhirat akan berperang. Zohirnya sama-sama pejabat, sama-sama pemimpin. Pemimpin cinta dunia sama cinta akhirat akan selalu berperang. Begitu terus. Ya. Jadi jangan mengira kalau ingin berbuat karena Allah harus jadi ustadz. Enggak. Silakan jadi politisi, jadi pejabat, jadi pemimpin daerah, silakan. Ya. Jadi pebisnis, pedagang, berniaga, kantoran, apapun itu, silakan. Yang penting kolbunya menghadap ke siapa? Ya. Kenapa kalau orang beramal untuk Allah itu tidak ada lagi dia menyebut-nyebut amalannya? Kenapa? Karena orang kalau menghadap ke Allah, dirinya mesti nol. Betul nggak? Kenapa ada orang ria? Ria bahasa kita, bahasa Arabnya ria dari kata ro'a.
Memperlihatkan. Kenapa orang sedang melihat dirinya beramal? Karena dia merasa dirinya ada. Karena dirinya merasa berada. Ru'yatul amal, melihat jasa, melihat amal, berarti dia datang kepada Allahnya belum nol. Yang nol itu yang kita sebut kosong itu hamba, abdun. Ya, ini berulang para abu ya juga menyampaikan itu ya. Ini kita sebut kosong. Datanglah dengan kekosongan itu kepada Allah. Jika orang memandang dirinya nol, bahwa yang berjasa dalam sholatnya juga Allah. Dia bisa sedekah pun karena Allah yang kasih rezeki. Bisa bangun malam karena dibangunkan Allah lagi. Kalau Allah nggak balikin ruh kita, bisa hidup nggak? Enggak. Sederhana toh? Oleh karena itu, mereka orang-orang yang datang kepada Allah sebagai abdun, jadi ketika dia beramal, dia nggak ngeliat amalnya. Ketika dia berderma, berbagi, dia tidak melihat pembagiannya. Dan ini kabar gembira yang disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah Sekandari, diriwayatkan dari Al-Mursi, dari Syazili, bahwa ciri-ciri orang-orang yang diterima amalnya, dia tidak melihat dirinya beramal. Dia melihat peran Allah dalam amalnya. Ya. Jadi nggak ada lagi ngomong gini, aku sudah zikir, kok masih gelisah. Aku sudah doa, kok belum mustajab. Itu masalahmu, karena engkau merasa engkau telah berdoa. Itu masalahnya. Orang yang merasa dirinya telah berdoa, dia kurang adab. Bahkan kalau Imam Murtada Zabidi di Syarahiyah mengatakan, wadhaka an-naqsu fi syarat. Itu karena kurang syaratnya. Apa syaratnya? Iltija'ul qalbi ilallah. Kalbunya menghadap kepada Allah. Kalau kalbu menghadap Allah, dia nggak merasa dia belum pantas berdoa. Dia merasa sepertinya doaku belum sesuai dengan adab-adabnya. Begitu harusnya. Ya. Kalau ada orang bekerja belum sukses, itu salah siapa? Hah? Salah alam ini? Salah tempat dia bekerja? Atau dia kurang syarat suksesnya? Ya. Ini kita zikir tapi tidak tenang. Itu yang salah apa? Zikirnya yang salah? Atau syarat berzikirnya belum terpenuhi? Syarat berzikirnya belum terpenuhi. Itu sebabnya kalian kecanduan ditalkin. Kecanduan dipimpin zikir oleh guru. Kenapa? Kalau ngikut guru kan langsung disempurnakan dengan kemurnian kolbu guru. Ya. Kalau kita sendiri kita nggak bisa. Nah, oleh karenanya alaikum bil jamaah. Ya, saya pun tetap mengatakan ayo kita jamaah. Selalu bilang ke Buya. Dan itu mungkin tiap bulan saya ngomong begitu, ayo sama-sama, ayo sama-sama. Sampai hari ini belum berhenti kita ngomong begitu, Bu ya. Kenapa? Karena asyaitan ya'ti kulla hin, ya. Kulla yawm, kulla daqiqah. Syaitan datangnya setiap saat. Wa fi kulli yawm 70,000 marrah, ya. Bisa 70.000 kali syaitan itu datang menggoyangkan kolbu ini setiap hari. Bayangin coba. Jam aja cuma 24 jam. Sedangkan dia datang 70.000 lebih, litakfir, menunjukkan lebih banyak dari itu. Jadi bagaimana supaya kita tidak lagi ada kecenderungan untuk menyebut-nyebut amal? Ya datanglah dengan ini. Inilah yang disebut abdun mukhlasun, ya. Mukhlas. Mukhlas itu yang sudah dibersihkan dari al-muyul ila ma siwallah, ya, kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza alimta ayyuhal faqir adawata abna'i dunya. Nah, maka teman-teman semua, separah apapun ikhtilafnya ulama, kalau salah satunya tidak mencintai dunia, dua-duanya tidak mencintai dunia, fa ikhtilafuhum fa adawatuhum turja al-islah.
turjalahumul islah ya. Jadi sehebat apapun ini terjadi perselisihan antara dua orang kiai, dua orang ulama. Kalau mereka tidak cinta dunia, mereka pasti satu saat akan berislah. Turunin babnya. Sehebat apapun pemimpin atau calon pemimpin berseteru di musim kampanye, kalau mereka cinta kepada negerinya, cinta kepada Tuhannya, itu pasti ngalah salah satunya. Dan kita sudah saksikan sebelumnya dan sekarang jadi presiden ya. Semoga kena dia cinta kepada Allah dan cinta kepada negeri ini. Gengsi loh ya. Habis bertarung, terus jadi menteri. Gengsi tuh ya. Kita nggak bisa bayangin gimana itu. Gimana dia melawan perasaan dalam dirinya. Nanti apa kata orang. Dulu aku berlawan dengan dia, ya, dan dikelilingi oleh orang-orang yang juga punya quick count. Tiap kali ada angka muncul, sujud, ya kan? Ternyata sujudnya juga nggak jelas. Itu kan memalukan sekali itu. Dan dia bisa membuang itu. Kenapa? Ya, dia cinta kepada negeri yang dia perjuangkan itu. Sama, ini kias aulawinya. Kalau cinta negeri, hubbul watan minal iman, cinta negeri bandar iman. Karena kalau negeri aman, kita bisa ibadah. Ini kalau negeri tengah aman, kita bisa ngaji nggak sore ini? Bisa ngaji. Ya, Sudan, mana orang beritain? Kita udah berkali-kali sampaikan. Karena nggak seksi. Yang seksi itu salah satu negeri di samping wilayah suci itu. Ya. Itu menarik diceritain. Ya kan? Sudan ada yang beritain ya? Nggak ada. Korbannya berkali-kali lipat dari Gaza. 70 kali lipat daripada Gaza, bahkan lebih. Nggak ada yang beritain. Itu informan-informan nyebutnya reporter senior itu selalu ngomong begitu. Please beritakan Sudan. Ya, tapi orang nggak tertarik karena tidak ada emosi yang dibalut di sana. Apalagi orangnya hitam-hitam, ya, kayak nggak menarik. Padahal itu ardul hijrah, salah satu negeri hijrah para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Nah, perhatikanlah nanti. Ini suatu saat mungkin para buya ini bisa berselisih dalam persoalan apapun. Seandainya mereka berselisih, masih cinta Allah, itu mudah sekali mengislahnya. Tapi kalau sudah ada hubud dunia, cinta dunia ini dua. Dunia ini ada yang materi, ada yang materi. Ini bahasa Indonesia ya. Materinya apa? Uang, betul ya. Apalagi? Rumah. Apalagi? Kendaraan, car, gitu lah ya. Apalagi? Ya, ameh ya. Emas, apalagi? Apalagi? Tanah. Apalagi? Investasi. Berkali Ustadz berinvestasi. Boleh juga lah. Anak, ngeri juga ya. Betul juga itu ya. Pasangan ya. Anak. Masuk tuh. Terus, immateri. Apa? Tahta. Tahta ini bahasa apa lah dia? Padahal tahta bahasa Arab di bawah ya kan. Masih kekuasaan ya. Apalagi? Kalau ustadz, viral dulu. Viral, masyhur. Lebih berkuasa penguasa hari ini atau orang masyhur? Enggak juga. Penguasa itu memerlukan orang masyhur untuk menjelaskan kekuasaan dia. Orang viral itu butuh keamanan dari orang yang bertahta. Ya. Pengikut, follower ya. Pengikut. Jamaah, murid, itu maksud. Maka di ribat nih kita gilir-gilir aja Buya nih, terserah nih Buya nih atur aja lah orang talqin. Awal-awal Buya itu pasti ngelamin daftar murid.
Nanti ada yang mentalkin, ada nama itu berdesir loh awal-awal. Betul gak ya? Namaku pentalkin. Lama-lama jadi biasa. Harus ngalamin. Harus ngalamin begitu. Biar tahu, oh hadza min makayidis syaitan. Ini permainan-permainan syaitan. Buktinya sampai hari ini, kalau mau talkin, main tolak-tolak kan? Buya ini tolak-tolak talkin. Beda kalau orang udah cinta, punya pengikut. Mana aja talkin. Yang sono nggak bagus. Nggak usul. Begitu nanti. Udah ngaji sini aja. Sono nggak beres itu. Maripan nggak sampai. Belum beres dia tuh. Udah dicoret. Sebegitu tuh. Walinya nggak nyampe. Makomnya kurang tinggi. Dia ngomongnya mungkin bener. Orangnya makomnya belum tinggi, belum usul. Tapi digunakan kalam itu untuk sebenarnya pengikut. Ingin dapat pengikut. Ada halnya yang benar itu bagian-bagian tertentu. Pengikut. Kalau orang punya pengikut tuh apa yang ada di baliknya? Viral. Apa yang ada di baliknya? Bukan, di balik itu pengaruh. Pengaruh. Baru ujung-ujungnya balik lagi ke duit lagi. Ya, kenapa dia mempertahankan pengaruhnya? Dan dengan begitu dia berduit. Ya. Namun ini tipis-tipis. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, apa doa dia ketika dia awal sampai di Alexandria? Allahumma ja'alni ya wasaila rizki awliyaika atau wasilata arzaki awliyaika. Ya Allah, jadikan aku wasilah sampainya rezeki hambamu melaluiku. Itu doa dia. Maka sejak saat itu Imam Syadzili yang tadinya hidup susah sekali, Allah kayakan beliau. Yang ngaji kepadanya tidak hanya lagi murid-murid kere apa ya, fakir. Tapi al-aghniya wal-athriya, orang-orang kaya wal umara. Jadi dia gak sempat berpikir apa, ya Allah gaji dia dengan cara yang tak terbatas. Maka beliau bisa berhaji setiap tahun, bisa berbagi hampir setiap hari. Inilah ahwal semua wali ghaus, wali kutub. Mereka berbaginya gak kira-kira. Al-Imam Abdul Khaliq Al-Judwani juga sama, Bahaudin Shah Naqsyabandi juga sama. Mereka kan berkebun itu. Berkebun semua ya. Ya. Kecuali Imam Syadzili. Imam Syadzili tidak berkebun. Tapi mereka punya asbab lah, ya. Tapi di titik tertentu Imam Syadzili mengatakan, kadang kamu bukan lagi di asbab, tapi di tajrid. Nah, ketika sampai di Alexandria, dia makom tajrid. Karena dia mentalak dunia, dunia mencintainya. Jadi dunia itu mencintai orang yang membencinya. Ayo pilih, mau dibenci dunia apa disayang dunia? Ya. Jadi dunia itu, nih dia akhir di hadisnya, wasma' ya faqir, qaula nabiyina sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana min dzikrillah wa mawalah. Dunia itu sudah terkutuk. Jadi dunia itu sudah terkutuk dan dikutuk, maka terkutuklah yang di dalamnya. Berarti terkutuklah orang yang mencintainya. Terkutuklah orang yang cenderung kepadanya walaupun pakai jubah, pakai kopiah, walaupun ngakunya mursyid, ngakunya wali, nggak ngaruh, ya. Yang tadi itu berebut pengikut, berebut kemursyidan, berebut orang yang talqin kepadanya, mulai gelisah kalau ada muncul mursyid baru yang bisa mentalqin. Hati-hati. Jika itu terjadi, fa'anta mal'unun ma'ad dunya. Maka engkau juga terhina, terlaknat bersamaan dengan yang diikuti. Apa yang kita ikuti tadi? Viral, masyhur, pengikut, pengaruh. Ya, apalagi ya materi tadi. Illa, tapi Allah kecualikan.
makana min dzikrillah wa ma wala. Engkau ambil dia dengan menyebut nama Allah. Engkau ambil dunia itu sesuai dengan yang diizinkan Allah. Berarti dunia tidak dibuang kecuali yang Allah suruh buang. Ya. Contohnya nih. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Hadis sahih. Dunia itu kenikmatan, kebaikan. Sebaik-baik kebaikan di dunia adalah wanita yang salihah. Itu boleh dibalik nggak? Boleh dibalik nggak, Bu ya? Ini ibu-ibu maunya dibalik, Bu ya. Dunia itu adalah apa? Gak bisa, nggak nyambung dia. Ya, emang nggak nyambung dia. Contoh lainnya apa kalau di Quran? Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia itu hanya main-main sudah gurau. Terus di surat Al-Hadid itu disebutkan apa aja, di mana aja orang main-main sudah gurau. Pada harta, anak, ya, pencapaian ini, pencapaian itu. Karena Allah mengatakan dunia ini senda gurau, maka bersenda gurau lah. Jangan terlalu serius. Ya, orang kalau nge-game itu bisa kalah nggak? Bisa gagal? Ya sudah, jangan terlalu stres, biasa aja. Emang dia sifat dunianya. Hadhihi tabi'atuha. Ya, tabiatnya dunia itu emang laibun. Seharusnya kalau permainan itu orang happy atau tidak happy? Ya, kalau itu lahun, kalau itu adalah senda gurau, harusnya kita asik atau tidak asik. Jadi orang yang santai menghadapi dunia, itulah orang yang tidak cinta dunia. Tapi kalau terus serius, investasi apa lagi nih? Oh, ini Bitcoin naik ini. Forex lah, pusing lah. Kita nggak melarang, silakan ente main itu. Kan sudah ada fatwanya. Ulama ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ambil kalau mau fatwa. Gak usah sedih-sedih amat. Ya. Kalau bagi kita kan itu mirip-mirip kayak mini changer, ya. Bedanya ini bukan main fisik, mainnya non fisik. Giliran lagi mahal nih dolar, dia kemudian jual. Kalau emang dolarnya ada, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa ma kana min dzikrillah wa ma wala. Fad-dunya kullu ma yaqta'uka min Allah min malin wa waladin wa ahlin wa ashabin. Tuh, lihat, perhatiin. Dunia itu semua yang memutuskanmu dari Allah. Wah. Semua yang memutusmu dari apa aja itu? Mal, walad, harta, anak, ahal, keluarga, ashab, teman, ulum, ilmu. Oh, ilmu bisa jadi penghalang. Ma'rifat wa asrar, bahkan ma'rifat dan rahasia. Jadi orang merasa berilmu dengan ilmu itu beda. Ilmunya tidak masalah, tapi merasa berilmunya. Ini yang disebut ilmu yang menghijab. Ilmu yang menghijab. Ma'rifat, merasa berma'rifat. Banyak tuh, mohon maaf, orang ngaji ma'rifat, ngaji hakikat, tapi malah kemudian tidak sholat. Ya kan? Asbab dia ngaji hakikat, dia ninggalin dan menghina orang bersyariat. Ada tuh hari ini begitu? Berarti dunia itu. Wa kullu qati'in mal'unun, dan semua yang penghalang dari Allah itu terlaknat. Wa kadza man akhadha bihi mal'un, dan yang mengambilnya, yang cenderung kepada benda-benda itu juga terhina, terlaknat. Ay matrudun an hadratillah, dia tertolak dari hadratnya Allah, ya, hadiratnya Allah. Apa arti hadirah atau hadrat? Hadir, merasakan hadirnya Allah. Wa qad qala ta'ala fi dhammid dunya wa tahdhir minha. Ya, maka Allah berkata tentang dunia, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jadi jangan pernah serius-serius amat. Jangan terlalu dibawa-bawa ke pikiran, apalagi ke kolbu. Cukup jadikan ya sebagian dari pikiran kita saja yang ke sana. Jangan terlalu berat-berat lah, ya. Maka apapun yang kita alami tidak menyita isi kolbu. Kolbu itu hanya milik Allah. Baitullah, rumah nyebut nama Allah.
Jangan sampai nama kerjaan, karena kerjaannya mulai terancam, mulai PHK banyak katanya Bu ya. Ya. Tenang, yang memberi rezeki sebelum ente bekerja siapa? Kalau berhenti bekerja, tetap Allah, udah cari lagi yang baru. Jangan sibuk dengan kerjaannya, sibuklah skill apa yang kita punya. Orang mikirin nanti kerjaku apa, nggak usah khawatir. Pikirkan kamu punya apa yang kamu bisa bikin. Jadi kita nggak usah nyari kerjaan, kalau perlu kita bikin kerjaan Bu ya. Ya semoga nanti Ribat tidak hanya gerakan ilmu, tapi juga orang-orang yang berkhidmatnya juga bisa bekerja, menciptakan pekerjaan. Amin ya. Semoga. Ya, semoga kalau kita cita-cita yang baik, Allah mudahkan. Ya, tapi dia tidak sedang bekerja rasanya, dia sedang berkhidmat, tapi Allah jamin hidupnya. Itu yang kita mau, ya. Dan kita minta kepada Allah, ya Rabb, jangan jadikan kolbu kami cenderung kepada dunia. Biarlah dunia yang cenderung kepada kami. Ya. Jadi kita ngurus dunia secara zahir, batin kita bersama Allah. Jadi jangan salah paham dengan kajian ini. Silakan ambil skill-skill duniawi untuk menyokong akhirat kita. Masih ingat ada ungkapan ini? Dunia mazra'atul akhirah ya. Dunia itu lahan untuk ke akhirat. Karena dia lahan, jadi seperti kebun, lahan, padi, itu tanahnya dimakan atau hasil yang tumbuh dari tanah yang dimakan. Jadi kita mempertahankan dunia seperti kita mempertahankan tanah karena dia tumbuh di situ padi. Kita pertahankan negara ini karena di sini kita bisa beribadah dengan tenang. Jadi ini nggak tanggung-tanggung lagi Bu ya. Hubbul watan minal iman, ini walaupun bukan hadis yang sahih, tapi ini ijma ahlul balad wa ulama. Mencintai negeri bagian dari iman. Orang kalau cinta negerinya, imannya terjaga. Dia bisa ibadah yang tenang. Coba hari ini negeri yang berperang, dia tenang nggak sholatnya? Dia tenang nggak ngajinya? Nggak tenang. Kalau Saudi hari ini perang, kita tenang nggak mau ke sana haji umroh? Kita doakan, walaupun Saudi ini banyak wahabinya, tapi bocoran ulamanya Bu ya, wahabinya sudah pindah ke Indonesia. Ini ulamanya yang ngomong kepada saya, ulama Mekah, apa kata dia? Hati-hati, sekarang haula intaqal ilaik, ila baladik. Mereka sudah pindah ke negerimu. Pantesan kita masuk pelosok Bu ya, itu pesantren-pesantren di pulau-pulau di pelosok, itu pesantren mereka. Namanya pesantren, tapi isinya nggak ada upacara bendera, tidak ada hormat kepada bendera, tidak ada lagi pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar nggak ada lagi. Dianggap tauhid. Nggak ngerti makna tauhid. Ayat ini turun, belum ada loh Pancasila. Berarti ayat ini tidak bicara tentang Pancasila dong? Ya nggak? Ayat itu turun wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat itu turun, itu menjelaskan tentang kisah Bani Israel. Inilah karena mentakwil sesuai dengan hawa nafsu begitu jadinya. Waqad qala ba'd as-sahabah. Wah, nanti harus pakai kacamata nih Bu ya. Titiknya kelihatan 3. Tatabba'na al-a'mala kullaha fama wajadna afdala min az-zuhdi fid dunya. Kami sudah melihat, memeriksa semua amalan. Ya. Amal paling tinggi itu amal zuhud dari dunia. Zuhud dari dunia bukan tidak bekerja. Bukan. Zuhud dari dunia itu amal kolbu aja. Jadi zuhud itu amal kolbu, bukan amal badan. Jadi kalau ada orang ngomong zuhud itu miskin-miskin, itu keliru. Zuhud itu ikhraj al-muyul wal hub anid dunya. Jadi mengeluarkan rasa cenderung kepada dunia dari kolbu. Sesederhana itu? Ya. Sesederhana itu. Cobain aja kalau sederhana. Fakhudh hidraka ya faqir minad dunya wa ahlaha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Maka jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengerti, sesungguhnya mereka tidak bermanfaat
ya bagi engkau di sisi Allah sedikit pun. Fafham hadhihi an-nubdhah wa sanubayyin laka insyaallah fi faslin ba'da hadha akthar min hadha al-bayan wassalam. Syukran. Syukran. Ya baru nih titiknya jadi 2. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena dulu kita pakai kacamata, hilangnya di Istiqlal ya. Kayak sampai sekarang ngaji, tetap ngajar di Istiqlal. Baik. Wah, ini pasukan gimana nih? Ya, ikut ngaji Mabia. Baik. Nah, kita gak usah ganti topik dulu. Ini yang disebut kajian ma'rifatud dunya. Ma'rifatud dunya. Ya. Dan yang kedua juga wal akhirah dan al akhirah, ya. Jadi apa sifat dunia? Ini sifat dunia nih. Apa sifatnya? Sifat dunianya apa? Laibun ulahun. Laibun, apa arti laibun? Game. Lahun senda gurau, berarti hiburan toh? Coba artiin sekarang lahun itu hiburan. Hiburan. Hiburan ya. Jadi gak usah terlalu ini hiburan. Hiburan itu serius atau tidak? Hiburan tidak serius. Gelar dunia nggak? Ya happy. Jadi nulis itu happy. Nulis skripsi itu nggak. Ya, yang nulis tesis ya. Santai lah. Ya, maksudnya apa? Itu bukan hidup matimu. Maka ketika Ar-Raghib Al-Isfahani nulis, itu beberapa gurunya nulis karya, apa kata mereka? Kamu nulis apa hari ini, besok kamu akan menyesalinya. Ya, betul nggak ya? Seandainya aku tambahkan ini, seandainya aku kurangin ini, seandainya. Terus gimana? Udah tulis aja terus bagi. Karena yang sempurna hanya tulisan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kamu mau ikut ngaji? Ya. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, pasukannya lagi lengkap ini. Allah. Sadaqallahul azim. Lalu ada terjemahan di situ. Definisi dunia adalah kullu qati'. Ini kisi-kisi yang tadi, ya. Kullu qati'. Semua pemutus penghalang dari Allah itu dunia. Enggak mau. Kullu qati' anillah, ya. Duduk sini ya. Segala sesuatu yang memutus dari Allah. Mohon maaf, dunianya mursyid gelar kemursyidan. Dunia orang tarekat pengikut. Betul nggak? Organisasi tarekat masuk di situ. Kalau itu masuk pasti bertengkar ya. Ya? Pasti bertengkar. Allah bayar dah. Sini aja. Sini mah biar. Jadi kullama dakhala hadhihi aliyat, ya, setiap kali masuk ini barang ke dalam kolbu itu pasti bertengkar. Ini contoh nih. Pernah nggak Buya dengar guru mengangkat seorang murid jadi mursyid, terus teman yang lain ngomong, kok dia yang diangkat? Yang ngomong ini, dia mencintai sesuatu yang imateri dari dunia yang bernama posisi kemursyidan. Nah, atau guru ngangkat wakil di suatu tempat untuk jadi pimpinan zikir. Terus ada yang ngomong ini, kok dia? Dia kan bukan orang alim. Memang dia pantas. Yang ngomong ini, fi qalbihi syai'.
Hati-hati. Ini hati-hati ya. Semoga di Hayatul Irsyad ini bisa ditangani Bu ya. Bisa diobatin terus kolbunya. Ya. Baru diamanahkan tengkar. Cabut aja Bu ya kalau ada yang begitu. Gak bisa dibenerin, gak bisa disembuhkan, cabut. Izin memimpin zikirnya kalau ada yang bertengkar. Ya. Karena kalau fil bidayah ya, di awal saja lam tusyrik, dia nggak bersinar dengan ketulusan, gimana dia bersinar nanti fin nihayah. Ya, man asyraqat bidayatuhu asyraqat fi nihayati. Nah, itu dia kullu qati'in anillah ya. Dan Imam Ghazali mengatakan, dulu kami cari ilmu untuk mengejar dunia, tapi ilmu kalau sudah sampai kepada ujungnya, wa ya'bal ilmu illa ayakuna lillah. Ilmu ini enggan kecuali dia menghantarkan kita kepada Allah. Jadi ilmu yang maksud tadi, ilmu yang belum matang, ma'rifat yang belum sampai, ya. Maka siapapun yang cenderung, ya karena dunia ini ad-dunya mal'unah, apa arti mal'unah tadi? Terlaknat, fa mal'unun ma fiha, maka orang yang di kolbunya ada sedikit saja cenderung kepada fulus, duit, ya, viral, itu langsung ente mal'un. Itu sebabnya kita tidak menganjurkan lagi punya sosial media yang terlalu sibuk aktif. Kalau punya jangan terlalu aktif. Karena orang kalau aktif bikin status pasti ingin di like. Itu bagian dari cinta viral, cinta pengaruh. Ya. Orang kalau udah cinta dunia, walaupun amalnya amal akhirat dia hanya untuk memperkuat status duniawinya. Mau berhaji, berumroh, ingin menunjukin aku lo eksis, orang kaya. Aku lo walaupun kaya tapi masih sholat gitu. Ingin nunjukin ke orang. Untuk apa dia ngelapor ke orang lewat sosial medianya? Dia cukup melapor kepada Allah, nggak usah melapor ke makhluk. Kita ini kalau sholat melapornya ke siapa? Yang hisab kita siapa? Jadi apabila kita beribadah, perlu nggak pasang status kepada orang yang kita nggak laporkan kepada mereka? Nggak perlu. Nah, tergantung ini kiblatnya siapa, tujuannya sholatnya ke siapa. Kalau tujuannya ke Allah, dia cukup lapor ke Allah. Dan Allah itu maha zahir, maha batin. Nggak perlu lagi kita bikin status. Oke? Orang berilmu nggak perlu nunjukin ilmunya dengan debat. Debat itu hanya perlu untuk jaga diri, jaga harga diri. Lebih dari itu nggak perlu. Ya, untuk gagah-gagahan nggak perlu. Ya. Barangkali itu dulu ya. Sudah jam 6. Bocil-bocilnya juga seru nih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.